Perkenalkan, nama saya Epri Cipta Purba, NIM 230-2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisah, NIM 230-2017 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Syalubis dengan NIM 200302021. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 2030302028. Perkenalkan, nama saya Cahya Villa Gultom dengan NIM 2302035. Perkenalkan, nama saya Ina Priyanti Nenggolan dengan NIM 200302044. Perkenalkan, nama saya Isa Eksani Sinaga, NIM 200302093. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat praktikum yang digunakan. Yang pertama itu 2 buah baskom yang digunakan untuk tempat daging sapi dan tempat daging buah nanas. Dan yang kedua itu pisau yang digunakan untuk memotong buah nanas. Dan yang ketiga itu blender digunakan untuk menghaluskan daging buah nanas. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Jeffrey. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum biokimia ini. Yang pertama, daging sapi segar seberat 350 gram. Yang kedua, nanas yang sudah dikupas sebanyak 4 potongan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan prosedur kerja enzim bromelin pada daging sapi. Yang pertama, kita harus menyediakan alat dan bahan. Alatnya itu blender atau parutan dan mangkuk. Bahannya itu 350 gram daging sapi dan buah nanas sebanyak 4 slice berukuran besar. Prosedur kerja yang pertama, kita harus memblender buah nanas tersebut atau diparut. Setelah diparut, digabungkan di wadah yang sama daging sapi tersebut dan buah nanas yang sudah diblender. Setelah itu, kita tunggu selama 10 menit. Lalu kita lihat hasilnya kembali. Lalu, kita tunggu lagi selama 2 jam di dalam suhu ruangan. Lalu kita cek hasilnya kembali lagi. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana pengujian enzimnya. Di sini sudah dijelaskan juga sama teman-teman yang lain mengenai alat dan bahannya. Bahan yang digunakan itu nanas dan juga daging. Nah, yang pertama itu kita masukkan nanasnya ke dalam blender untuk dihaluskan. Nanas yang digunakan yaitu 4 buah yang sudah dipotong. Setelah dipotong dan dimasukkan, lalu kita mulai untuk pemblenderan. Baik, setelah nanas sudah dihaluskan, lalu kita campurkan ke dagingnya untuk direndam selama 10 menit. Di sini saya menggunakan stopwatch untuk menghitung bahwasannya daging ini direndam selama 10 menit. Dan daging yang digunakan sebanyak 350 gram serta tadi nanasnya sebanyak 4 buah yang sudah dipotong.
Baik, ini sudah saya mulai. Dan akan kita lihat bagaimana hasilnya selama 10 menit. Baik, daging sudah didiamkan selama 2 jam. Adapun kondisi dagingnya sebagai berikut. Dan ini sudah didiamkan selama 2 jam pada kondisi suhu ruangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perendaman daging dengan jus nanas. Di sini terdapat 2 hasil. Yang pertama mengenai tekstur dan warna. Teksturnya yaitu perubahan pada tekstur daging sapi tersebut. Yang daging sapi sebelumnya diberi ekstrak nanas bertekstur keras, tidak halus. Setelah diberikan ekstrak nanas, dagingnya itu lebih empuk dan lebih sedikit kenyal daripada sebelumnya. Lalu semakin banyak konsentrasi volume ekstra dari nanas itu dan semakin lama perendaman yang terjadi, maka daging yang semulanya keras akan menjadi lembut. Lalu yang kedua, adanya perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi di daging sapi itu disebabkan karena sari nanas yang diserap oleh daging tersebut. Selama perendaman, daging direndam di dalam jus nanas itu sekitar 10 menit, dan perubahan warnanya itu semakin pucat dibandingkan dengan warna daging sebelum direndam. Setelah itu semakin tinggi konsentrasi jus nanas yang diberikan, maka warna pada daging sapi tersebut akan semakin tinggi atau semakin pucat. Meningkatnya itu karena penurunan gaya maksimal yang diperlukan untuk menekan sampel daging, sehingga terjadi peningkatan keempukan pada daging sapi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Saya akan menyampaikan pembahasan dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Enzim bromelin merupakan suatu enzim protease yang mampu memecah protein melalui reaksi hidrolisis. Oleh karena itu, dapat meningkatkan kadar protein dari daging sapi tersebut. Buah nanas merupakan buah yang mengandung enzim bromelin. Bromelin termasuk golongan protease yang dapat dihasilkan oleh sari buah nanas dan memiliki keistimewaan, yakni dapat memutuskan ikatan peptida dan protein. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap daging sapi dengan perlakuan pemberian sari nanas sebagai pelunak daging menunjukkan bahwa pemberian variasi konsentrasi sari nanas dan lama perendaman berpengaruh pada kadar protein daging sapi. Dengan demikian, penambahan sari nanas pada daging sapi akan memutuskan ikatan peptida pada daging sapi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah semakin lama direndam daging di enzim bromelin, semakin menurun pH-nya, dan begitu pula dengan daya ikat airnya semakin menurun juga. Yang kedua, daging dengan nilai keempuan terbaik itu pada menit ke-90.
Ketiga, lama perendaman daging dalam ekstrak enzim bromelin berpengaruh terhadap kandungan gizi daging. Kadar air daging yang paling tinggi diperoleh pada perendaman selama 54 menit. Untuk kadar protein diperoleh nilai tertinggi setelah perendaman selama 18 menit. Sedangkan kode lemak yang paling tinggi diperoleh pada variasi kontrol karena perendaman terhadap enzim menurunkan kadar lemak daging. Sementara nilai kadar abu tidak mengalami perubahan yang signifikan baik sebelum maupun setelah perendaman ekstrak minum bromelin kasar. Berdasarkan dari hasil SEM untuk melihat keadaan permukaan daging dengan perendaman enzim bromelin kasar memiliki jarak antar serat-seratnya, sehingga daging yang dengan perendaman enzim bromelin kasar lebih empuk daripada daging yang tanpa perendaman enzim bromelin kasar.